Halo teman-teman Cah JB dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Leo. Nama lengkapnya Leonardo Amaris Liaupati. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan belajar bersama kalian matematika dalam beberapa minggu ke depan, bab vektor ya, dalam bab vektor. Tapi saya masih didampingi oleh Bu Emil. Nah, karena ini momen pertama saya mengajar kalian, saya meminta izin untuk belajar bersama kalian ya. Dan saya juga pernah belajar di SMA Kolese de Brito, lulus tahun 2018. Jadi saya boleh ya mengutip Mars, karya Romo Murabi, agar dapat menuang tenagaku bagi Tuhan dan bangsaku. Ini supaya kita selalu teringat dan sadar bahwa kita belajar di JB ini supaya bisa berkarya bagi sesama dan bagi Tuhan, tentunya sesuai dengan penghayatan kepercayaan masing-masing. Berkarya bagi sesama, bagi negara, dan bagi warga global juga. Oke, video ini nanti akan di sela-sela video ini akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tujuannya supaya kalian tidak hanya menerima materi, tapi juga mempraktikkan apa yang sudah kalian dapat dari video ini. Oke, selamat belajar. Isi video ini ada 5 topik, dan ini hanya pelengkap saja dari apa yang telah kalian pelajari selama 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama, pengertian vektor, termasuk contoh vektor juga. Lalu yang kedua, penulisan vektor dan kesamaan vektor. Jadi kesamaan vektor itu, dua vektor bisa dikatakan sama itu berdasarkan apa. Lalu yang ketiga, arah vektor dimensi 2, ini juga melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Emil. Yang keempat, arah dan panjang vektor dimensi 3. Nah, saya nanti coba menjelaskan. Lalu kita akan mengenal juga yang namanya vektor 0. Bagian pertama, pengertian vektor. Ini sebenarnya langsung ke contoh menggambar vektor sih. Nah, di video kemarin kan sudah ada contoh vektor gaya ya, arahnya ke kiri sebesar 120 Newton. Bu Emil juga sudah mencontohkan vektor yang arahnya itu bisa ke timur, bisa ke utara. Nah, kalian bertanya-tanya nggak sih, gimana dong cara menggambar vektor yang serong begitu, yang miring? Nah, gimana cara kita menunjukkan arahnya? Kita bisa menggunakan sudut seperti ini. Nah, vektor ini sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dengan arah 60 derajat berlawanan arah jarum jam dari timur. Berlawanan arah jarum jam karena sudutnya dimulai dari sini terus ke sini gitu ya. Nah, lalu vektor ini benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second dengan arah 105 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dari utara. Nah, lalu untuk panjangnya ya, karena ini 5 meter per second, setengahnya 10 meter per second, jadi panjang vektor ini juga harus setengahnya panjang vektor ini. Nah, saat menggambar di kertas begitu, kalian bebas ini mau panjangnya berapa. Misal mau 8 cm. Nah, kalau ini 8 cm, ini harus 4 cm. Kalau ini kalian mau berapa? Misalnya 6 cm, ini harus 3 cm panjangnya. Tapi panjang vektor ini dengan ini tidak berkaitan karena sudah beda konteks ya. Satuannya pun berbeda, ini Newton, ini meter per second. Begitu. Bagian kedua, penulisan vektor, kesamaan vektor, dan nanti langsung digabung dengan arah vektor di dimensi 2. Kemarin kalian sudah belajar cara menentukan komponen vektor ya. Ini namanya komponen vektor. Komponen yang atas ini kita namakan komponen X atau komponen mendatar karena ke kiri atau ke kanan ya. Vektor U ini komponen mendatarnya adalah
plus 2, positif 2. Karena dia dari titik pangkal bergerak 2 satuan ke kanan. Ya. Lalu komponen bawah itu komponen Y atau komponen tegak karena ke atas atau ke bawah. Vektor U komponen bawahnya plus 5 ya, karena dia bergerak ke atas 5 satuan. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi begitu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan nih, kenapa kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, jadi sebenarnya selain dengan cara yang tadi untuk menentukan komponen vektor, ada cara lain, ya, yaitu dengan melihat koordinat titik pangkal dan titik ujung vektor tersebut. Nah, lalu setelah itu untuk menentukan komponen mendatar vektor, caranya adalah koordinat X titik ujung dikurangi koordinat X titik pangkal. Jadi 3 dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1. Hasilnya 2 ya. Lalu untuk yang komponen tegak itu mirip. Caranya adalah komponen koordinat Y titik ujung dikurangi koordinat Y titik pangkal. Yaitu 7 dikurangi 2 ya. 7 dikurangi 2. Nah, hasilnya 5 ya. Nah, gitu. Jadi ini maknanya adalah kalau yang komponen mendatar ya, dari 1 itu butuh berapa supaya sampai ke 3. Nah, dia butuh plus 2 atau butuh bergerak ke kanan 2 satuan. Yang Y juga mirip ya. Dari 2 supaya sampai ke 7 butuh berapa? Butuh plus 5. Yaitu bergerak ke atas sejauh 5 satuan. Yuk, contoh lain. Vektor V, komponen mendatarnya berarti negatif 5 dikurangi negatif 7. Ini sama dengan negatif 5 ditambah 2. Tambah 7, sorry. Ya kan? Hasilnya 2. Nah, kalau negatif agak susah menggambarnya ya, yang hijau-hijau tadi. Tapi maknanya begini, maknanya sama. Dari negatif 7, itu butuh berapa supaya sampai ke negatif 5. Dia butuh plus 2, butuh ditambah 2. Yaitu butuh bergerak ke kanan 2 satuan. Lalu untuk komponen Y, komponen tegaknya 2 dikurangi negatif 3. Ini sama dengan 2 ditambah 3 ya. Sama dengan 5. Jadi maknanya dari negatif 3 supaya sampai ke plus 2, positif 2 itu berapa ya? Butuh berapa? Butuh plus 5 atau ditambah 5, yaitu bergerak ke atas 5 satuan. Nah, lalu kalau kalian amati, vektor U dan vektor V ini adalah vektor yang sama. Karena memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, kalau panjang yang sama jelas ya, karena komponennya sama. Jadi kalau menghitung panjangnya dengan Pitagoras, itu pasti hasilnya sama ya. Bisa kalian hitung sendiri. Nah, kalau arahnya nih, bagaimana? Mungkin kalau diamati kemiringannya sama ya. Kemiringannya sama, tapi mungkin kita berpendapat ya. Nah, Mas, ini kalau vektor ini diandaikan sebagai benda yang bergerak,
itu arahnya berbeda loh, Mas. Karena benda awalnya dari sini dan dari sini. Lalu mereka bergerak, terus sampainya kan di sini dan di sini, Mas. Nah, sampainya di tempat yang berbeda, berarti arahnya berbeda dong. Nah, mungkin kalian berpendapat seperti itu. Nah, tetapi kalau di matematika, kedua vektor ini itu sama ya. Karena vektor ini dan U dan V ini kan bentuknya sama ya. Bentuk tuh panjang dan kemiringannya juga sama. Hanya berbeda posisi. Betul? Ini kan vektor V hanya vektor U dipindah posisi, hanya digeser gitu ya. Nah, itu kalau di matematika adalah vektor yang sama. Atau mungkin kalian nggak percaya kalau ini hanya berpindah posisi, kita buktikan dengan translasi ya. Masih ingat pelajaran kelas 9 transformasi geometri yang bagian translasi? Ya, translasi adalah pergeseran objek tambah tanpa mengubah bentuk. Jadi kalau benar vektor ini memenuhi translasi, berarti memang bentuknya tidak berubah. Kita lihat pergeseran titik pangkalnya dulu ya. Dari sini ke sini, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 5 satuan ya. Lalu ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ke kiri 8 satuan. Nah, lalu setelah ini kita lihat titik ujungnya. Kalau titik ujungnya juga bergeser dengan jumlah yang sama, berarti benar bahwa objek ini bentuknya tidak berubah, hanya berubah posisi saja. Jadi arahnya sama ya vektor ini. Kita hitung. Titik ujung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama ke bawah 5 satuan, lalu ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama. Berarti arahnya sama ya. Nah, lalu mungkin kalian masih belum percaya lagi ya. Kalau ini tuh miringnya sama begitu. Nah, maka saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi kelas 8 SMP ya, tentang gradien garis lurus. Nah, kita ingat untuk membentuk garis lurus ya, atau dua titik itu bisa membentuk garis lurus. Nah, jadi kita akan membuat garis lurus nih. Oke. Nah, kalau gradien dua garis ini sama, gradien itu kan kemiringan ya. Berarti terbukti ya kalau vektor ini memiliki arah yang sama. Oke, kita ingat kembali. Rumus gradien adalah ini. Nah, kita hitung gradien yang garis F dulu ya. Y2 min Y1. Tadi kan titik 2 ini, titik 1 ini. Berarti Y2 min Y1 adalah ini ya, 5. X2 min X1 adalah ini, 2. Jadi gradiennya 5/2. Sekarang garis G, ya. Y2 min Y1, ini ya, 2 dikurangi min 3. X2 min X1-nya adalah ini, 2. Jadi sama, 5/2. Nah, berarti memang vektor ini memiliki arah yang sama. Panjang sama, arah sama, hanya berbeda posisi saja. Nah, itu kalau di matematika, vektor itu dinamakan vektor yang sama. Nah, tapi arah vektor itu
jadi gradien itu jangan menjadi patokan arah vektor ya. Karena misal begini nih. Nah, vektor W ini meskipun terletak di garis yang sama dengan vektor U, tapi arahnya beda loh dengan vektor U. Karena vektor W ini jelas dari titik A ke titik E, arahnya ke bawah. Sedangkan ini ke atas. Nah, arahnya berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi, kesimpulannya tadi ya, vektor U dan vektor V ini adalah vektor yang sama. Alasan yang pertama karena ya komponennya sama kan. Jadi ini membuat panjang dan arahnya sama. Lalu bisa kita buktikan juga dengan translasi tadi. Dan kemiringan yang sama juga bisa kita buktikan dengan gradien. Nah, begitu. Ada beberapa perspektif yang bisa kalian terima. Bagian keempat, panjang dan arah vektor di dimensi 3. Kita juga sebelumnya akan membahas cara menentukan komponen vektornya ya. Nah, kemarin kita sudah diajarkan oleh Bu Emil tentang sumbu-sumbu di dimensi 3. Nah, lalu saya akan menambahkan bahwa sebenarnya sumbu X dan sumbu Y ini kadang-kadang terbolak-balik arahnya. Tergantung orang yang memakai. Nah, sekarang kita mengikuti yang ada di GeoGebra ini saja ya. Oke, langsung ke contoh ya. Ada vektor dengan titik pangkalnya titik A, koordinatnya 1,2, negatif 3. Ini artinya dari titik pusat koordinat ke kanan 1 satuan, lalu ke depan 2 satuan, lalu ke bawah 3 satuan. Ya. Lalu titik ujungnya adalah B, koordinatnya negatif 4, negatif 6. Ini artinya dari titik pusat koordinat ke kiri 4 satuan, lalu ke depan 4 satuan, lalu ke bawah 6 satuan. Iya. Nah, cara menentukan komponen vektor kalau dengan cara perhitungan itu mirip dengan yang di dimensi 2 tadi. Kita langsung ya. Untuk komponen X-nya, negatif 4 dikurangi 1. Sama dengan negatif 5. Komponen Y, 4 dikurangi 2, sama dengan 2. Negatif 6 dikurangi negatif 3. Ini sama dengan negatif 6 ditambah 3 ya. Sama dengan negatif 3. Nah, memaknainya ini yang sulit karena kita harus lebih ekstra dalam mengamati grafiknya ya. Oke, kita akan mengamati. Sebenarnya komponen vektor itu kan secara umum maknanya adalah menunjukkan arah dan besar pergerakan dari titik pangkal ke titik ujung, ya kan? Tapi bergeraknya hanya boleh ke kiri kanan, depan belakang, dan atas bawah. Oke, kita amati dulu yang komponen X ya, yang ke kiri kanan. Nah, ya, dia harus dari titik A harus bergerak 5 satuan ke kiri ya, dari 1 ke negatif 4 ya, dan dia sampai di titik ini. Nah, oke. Lalu sekarang komponen Y-nya. Nah, ini kalau kita balik gitu ya, kita putar, Y-nya jadi kanan kiri ya. Nggak apa-apa, memang begitu. Nah, jadi dari sini perlu bergerak ke arah sumbu Y positif ya, sejauh 2 satuan.
dan sampai di sini. Nah, lalu setelah itu sudah jelas ya, dari sini harus turun ke bawah sejauh 3 satuan. Nah, begitu. Ya, itu maknanya. Nah, lalu panjangnya. Nah, saya sengaja ini membungkus vektornya dengan balok supaya kita bisa mengamati, ya. Nah, kan sebenarnya vektor AB ini adalah ruas garis AB. Ruas garis AB adalah diagonal ruang dari balok ini, ya kan? Jadi panjang vektor AB sama dengan panjang diagonal ruang balok ini. Nah, kita tadi juga sudah menghitung, sebenarnya juga sudah menghitung panjang rusuk balok ya, dengan menghitung ini. Ini kan panjangnya 5 satuan, lalu ini 2 satuan, ini 3 satuan. Nah, masih ingat rumus menentukan diagonal balok, diagonal ruang balok? Pakai Pitagoras ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita pakai negatif 5. Ada negatifnya tidak apa-apa, karena panjangnya tetap 5 satuan, dan negatif atau positif ini hanya menunjukkan arah. Jadi panjangnya adalah akar 38. Bagian terakhir, vektor 0. Singkat saja, vektor 0 dituliskan dengan begini ya, lambangnya. Lalu ini komponennya. Komponen ini kan bermakna titik pangkal dan titik ujungnya sama ya, berarti. Lalu vektor 0 ini panjangnya 0, tidak memiliki arah, tetapi dianggap searah dengan semua vektor. Dianggap searah dengan vektor-vektor lain. Begitu. Sekian video kali ini. Terima kasih kalian sudah mau berproses dan belajar bersama saya lewat video ini. Semoga video ini membantu kalian dalam mempelajari vektor ya. Sampai jumpa di pertemuan hari Rabu.